Nah, teman-teman, di samping saya adalah Bapak Sudarto. Beliau merupakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman seluruh Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat RTMM dimanapun berada. Nah, saya coba buka masker ya. Ya, teman-teman, di era pandemi seperti ini, protokol kesehatan tuh jadi suatu hal yang wajib ya. Benar ya Pak Darto ya? Betul. Nah, teman-teman, di samping saya adalah Bapak Sudarto. Beliau merupakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman seluruh Indonesia. Jadi gitu ya teman-teman ya. Pak Darto, ini merupakan acara perdana kita di mana kita seperti membuat suatu konten yang ini ya, yang sering banget dipakai sama orang-orang tuh podcast lah istilahnya seperti itu. Dan temanya seperti ini Pak, ngudut bareng RTMM. Karena ngomongin RTMM kayaknya tidak jauh-jauh dari yang namanya ngudut gitu. Mungkin kalau teman-teman RTMM sudah paham ya, tapi kalau masyarakat umum simak video ini, nanti juga ujung-ujungnya tahu nih korelasinya antara RTMM dan juga ngudut gitu lah Pak. Siap. Oke Pak Darto, mungkin untuk mengakrabkan diri, untuk pertanyaan-pertanyaan awal mungkin agak-agak ke personal life ya, nggak masalah ya Pak Darto ya? Silahkan Mas Ali. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana? Keluarga semua sehat. Alhamdulillah. Pak, keluarganya sudah berapa Pak? Anaknya sudah berapa? Saya anak 3, cucu 2. Anak 3, cucu 2. Wow. Dan semuanya tinggal di Depok. Di Depok. Wah. Dan semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Pak ya? Alhamdulillah semua sehat. Pak Darto kan merupakan ketua umum sebuah organisasi nasional nih Pak. Iya. Pasti membernya juga ada di berbagai macam daerah. Pasti kegiatannya sering move dong ke luar kota. Ya. Walaupun sejak pandemi COVID agak berkurang, tapi tetap ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa harus dijalankan, walaupun harus dipilih, yang urgent tentunya. Sehingga memang memerlukan perjalanan luar kota beberapa yang harus menyesuaikan dengan kondisi protokol kesehatan. Sehingga kita juga harus patuh dan taat tetap. Dan beberapa kali saya coba tes karena memang persyaratan perjalanan. Tapi Alhamdulillah ada sekitar 6 kali saya pernah tes, tapi semuanya Alhamdulillah saya negatif. Jadi selalu dalam keadaan sehat lah. Syukur Alhamdulillah. Ada mungkin Pak trik atau tipsnya? Karena terus terang namanya juga manusia sosial tuh pergerakannya kan nggak bisa nggak bisa ditahan tuh Pak. Pasti ada aja keperluan kita untuk move ke tempat lain gitu di tengah pandemi ini. Bagaimana Pak tipsnya biar supaya hasilnya selalu non reaktif lah seperti itu? Baik, jadi standar seperti yang disampaikan atau sesuai ketentuan pemerintah, jadi masker, walaupun naik mobil sendiri juga kita pakai masker. Di tempat umum pun demikian, jaga jarak ya kita usahakan, sampai juga cuci tangan aktif. Nah, termasuk tentunya kiat tambahan biasa, saya suka tanaman, berjemur sambil main tanaman, juga minum-minuman beberapa yang memang vitamin, dan yang saya memang sampai detik ini perokok berat, yang saya coba cek beberapa data itu kebetulan kok memang bisa saja mungkin karena saya perokok, mungkin si kumannya atau virusnya tuh agak nggak suka mungkin dengan nikotin atau rokok yang saya pakai gitu ya. Menarik Pak. Itu banyak yang memperdebatkan Pak, karena ada beberapa orang yang bilang itu mah pembenaran tuh bagi yang perokok. Betul. Karena saya sendiri tidak perokok, tapi saya temannya perokok. Baik ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya mah kita harus taat akan protokol kesehatan gitu, dan selalu menjaga diri di tengah pandemi ini. Betul. Oke Pak Darto, ini kan kita ngomongin langsung ke RTMM lah ya Pak. Bagi masyarakat luas ini kan masih awam Pak. Itu RTMM itu apa sih Pak? Ya. Baik, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, sekali lagi itu sebetulnya salah satu serikat pekerja yang ada di Indonesia yang awalnya itu berdiri masing-masing. Ada rokok tembakau, dulu namanya Serikat Buruh SBRT, ada juga Serikat Buruh Makanan Minuman yang terpisah. Sejak 1993 digabungkan jadi satu, dan yang menggabungkan itu sebetulnya memang SPSI awalnya. Ya. Nah, memang otomatis Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman ini adalah punya publik atau members atau masanya adalah pekerja-pekerja di sektor industri rokok
tembakau maupun makanan minuman. Minuman. Ya. Dan tahun penggabungannya itu pada tahun 1993. 1993. Ya. Kalau tidak salah tanggal 31 Mei. 31 Mei ya. Itu berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh DPP KSPSI waktu itu, atau DPP SPSI dulunya namanya. Oke, berarti bisa dibilang itu merupakan tanggal lahirnya RTMM. Ya. Gabungan dari SB yang namanya rokok dan juga tembakau, kemudian dan makanan minuman digabungkan menjadi satu. Untuk membernya sendiri Pak, saat ini itu demografinya tersebarnya seperti apa Pak? Komposisinya antara rokok, tembakau, makanan dan minuman. Baik, jumlah anggota RTMM pada saat ini 244.021 orang. Ini data yang kita pakai, memang data yang kita juga sudah laporkan di Munas bulan Desember kemarin. Oke. Sebenarnya dalam beberapa bulan ini dilakukan pendataan yang progresnya masih jauh, masih berjalan, sehingga saya lebih senang menggunakan data yang pasti, yaitu yang dipakai di bulan November 2020, di mana pada saat itu dilaporkan dalam Munas. Jadi 244.021 orang ini itu terdiri dari anggota kita yang bekerja di makanan minuman itu sebanyak 94.123 orang. Oke. Di sektor rokok tembakau ada 148.693 orang. Oke. Dan ada di sektor lain-lain, yaitu sebanyak 1.205 orang. Oke. Lain-lain ini apa sih? Sebetulnya kita di ADART kita mulai mengatur aneka industri. Aneka industri. Jadi sebenarnya timbul atau tumbuh di beberapa wilayah Bekasi dan sekitarnya, itu ada industri yang bergabung atau pekerja dalam industri di luar RTMM yang bergabung. Jumlahnya nggak banyak sih, masih 1.205 orang. Dan dari total 244.021 orang itu dipimpin oleh tingkat unit kerja plan level itu sebanyak 545, dan dari total 545 PUK itu PUK yang di makanan minuman ada 401. Dan PUK yang di rokok tembakau ada 133. Dan yang di sektor lain-lain tadi itu ada 11. Nah, kita punya pimpinan cabang yang tentunya mengelola di tingkat kabupaten kota. Pimpinan cabang kita pada saat ini baru ada 66, yang seharusnya 93. Oke. Kenapa 66 kok tidak 93? Jadi anggota kita tersebar di 93 kabupaten kota. Tapi baru 66 pimpinan cabang yang ada. Dengan kata lain, 66 pimpinan cabang yang ada di kabupaten kota, mengingat persyaratan-persyaratan pembentukan cabang yang tidak terpenuhi. Mungkin bisa saja di kabupaten kota tersebut hanya ada 1 PUK atau 2 PUK. Dan untuk tingkat provinsinya kita dipimpin oleh pimpinan daerah, yang saat ini totalnya adalah 15 pimpinan daerah, yang seharusnya ada 17 pimpinan daerah di seluruh Indonesia. Itulah sedikit geografis tentang RTMM. Menarik nih Pak, tadi sempat disebut bahwa kalau saya perhitungkan mungkin sekitar 60% dari rokok, kemudian 40% dari makanan dan minuman, tapi berbanding terbalik dengan jumlah PUK Pak. Betul. PUK makanan minuman kalau saya tidak salah simak itu ada di angka 400 dari sekitar 500, jadi sekitar 80%. Bagaimana menjelaskan fenomena itu Pak? Apa karena rokok itu anggotanya banyak dan PUK-nya sedikit atau seperti apa? Betul. Data ini makin menunjukkan bahwa members kita itu jumlahnya besar di rokok, tetapi kok PUK-nya sedikit. Betul. Dengan demikian dapat disimpulkan dan diperjelas bahwa memang sektor rokok ini anggota kita terbesar. Terlebih rokok itu ada beberapa jenis. Jadi ada rokok sebutannya SPM. Sigaret putih mesin. Ada SKM, sigaret kretek mesin. Dan yang paling akhir adalah ada SKT, sigaret kretek tangan. Nah, paling dominan, paling banyak di SKT. Sigaret kretek tangan. Jadi jenis industri yang masih mengandalkan tenaga kerja, pengerjaan manual ya Pak. Manual, betul. Dan banyak ini jadi menarik nih Pak. Ketika ada otomatisasi mesin berarti relate ya dengan pengurangan anggota ya. Menarik untuk disimak lebih lanjut. Oke Pak, tadi sempat di-mention tentang Munas. Jadi buat informasi aja teman-teman bahwa Pak Darto ini merupakan Ketua Umum
yang terpilih kembali setelah awalnya sempat menjabat di tahun 2015 ke 2020. Ya. Kemudian pada bulan Desember kalau tidak salah tanggal 13 sampai 14 sampai 17 14 15 16 Desember kemarin kita telah melaksanakan yang namanya Munas. Ini teman-teman mungkin kalau yang dari masyarakat luas bertanya-tanya tuh PUK apa, PC apa, terus Munas apa dan lain sebagainya, segala macam istilah-istilah yang ada di dunia organisasi serikat pekerja mungkin akan dibahas di video berikutnya ya, biar ngelinknya. Ini apa namanya itu suatu hierarkis lah, suatu hierarkis dalam organisasi serikat pekerja. Menarik Pak, di yang Desember 2020, RTMM seolah-olah memberikan sesuatu yang baru. Ada berbagai macam bidang yang baru tuh Pak. Baik, kita memang punya ada bidang 2 sebetulnya yang baru, yaitu kesra dan bidang kesra dan usaha, tambah satu bidang lagi, bidang IT dan litbang. Nah, kaitannya bidang kesra dan usaha di kepengurusan baru ini yang dulunya tidak ada. Kebetulan saya juga ketua umum yang lalu, sekarang ditimbulkan. Karena apa? Kembali kepada bentuk refleksi RTMM, terutama saya sebagai ketua umum, bagaimana mengevaluasi 5 tahun yang lalu. Bahwa SPSB pada umumnya secara pokok itu adalah punya tujuan, fungsi, hak, dan kewajiban. Yang pada intinya adalah kesejahteraan. Dalam perkembangan 5 tahun yang lalu, sehingga saya merasa penting atau perlu dibuat bidang khusus untuk memperdalam capaian terkait tentang kesejahteraan. Tentunya melalui evaluasi, pengembangan, dan kemandirian yang secara teknis kita siapkan dalam program bidang kesra maupun bidang usaha. Nah, kenapa ada kemandirian? Ya karena dalam bidang kesra ada juga usaha. Jadi selain ada upaya yang memang melalui hubungan industrial, negosiasi lewat PKB, tapi RTMM juga harus siap membangun diri untuk mampu kemandirian dalam mencoba berusaha, tapi tentunya yang sah dan tidak terikat. Mungkin salah satu contoh realnya koperasi lah ya Pak ya. Betul. Oke. Dan ini jadi menarik nih. Ketika kita berbicara serikat pekerja secara umum, kan banyak sekali Pak bendera tuh. Atau teman-teman mungkin yang biasa nonton demo lah di TV itu berbagai macam bendera ada di situ. Nah, yang ingin kami ketahui adalah style perjuangan RTMM itu seperti apa sih Pak di dalam dunia ketenaga kerjaan ini? Baik, terima kasih. Saya tambahkan dulu, nanti saya lanjutkan. Saya tambahkan yang bidang IT dan litbang. Jadi belum saya jelaskan. Jadi yang IT dan litbang adalah satu bidang yang baru juga. Ini bicara tentang tata kelola organisasi yang diharapkan pemanfaatan terhadap teknologi yang sesuai dengan zamannya ini bisa tercapai. Dan ini menyesuaikan juga dengan publik, members kita yang memang ya istilah zaman anak sekarang dibilang anak milenial gitu ya. Zaman now. Kita coba RTMM menyesuaikan diri ke arah hal seperti itu. Tentunya pedomannya juga harus ada. Selama itu memang kata kuncinya efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai goal-goal yang menjadi komitmen kesepakatan yang ditetapkan secara bersama, sehingga memang kita juga perlu pemanfaatan sarana teknologi yang sesuai dengan zamannya. Itu terkait bidang IT dan litbang yang memang secara kontinu periodik diharapkan juga melakukan penelitian untuk mendapatkan pengembangan terhadap capaian-capaian dari tahun ke tahun, diharapkan bisa lebih fokus di 5 tahun yang akan datang. Itu. Mungkin kalau teman-teman yang penasaran dengan tadi penjelasan mengenai IT litbang, sebenarnya kita sudah membuat suatu video ya yang khusus membahas tentang IT litbang. Nanti teman-teman bisa cek di video selanjutnya ya teman-teman ya. Mungkin balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab Pak, mengenai style dari perjuangan RTMM secara umum Pak. Baik, RTMM sebetulnya sejak 2015, terutama sejak saya pimpin, saya memang menekankan yang pertama adalah tentang masalah tata kelola. Jadi tata kelola menjadi pedoman dasar penting yang tentunya standarnya pasti data, analisis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Nah, persyaratan ini persyaratan mutlak dalam rangka sebetulnya mengejar konsistensi kita terhadap apa yang kita kerjakan. Menurut saya, apa yang kita mau lakukan, terutama dalam kerja advokasi, itu penting dengan yang namanya data dan analisis dan dituangkan dalam dokumen perencanaan kerja.
Tanpa itu, sering serikat pekerja atau organisasi ini apa yang dilakukan tapi belum tentu sesuai yang diharapkan hasilnya. Karena mungkin memang menurut analisis saya, data, perencanaan, konsep, dokumentasi kurang lengkap. Nah, ini prioritas pertama. Jadi tata kelola yang menyangkut tadi data yang tersistem itu menjadi pedoman dasar. Yang kedua, proses prosedur pengambilan kebijakan. Jadi dalam organisasi, begitu kita membentuk organisasi, di situ ada kata kunci kebersamaan. Jadi sebetulnya saya punya otoritas sebagai ketua umum, kebetulan pimpinan tertinggi dan kewenangannya pastinya paling tinggi karena ketua umum. Tapi sebetulnya kebijakan atas nama lembaga nggak bisa mutlak hanya milik saya. Saya punya kewenangan mewakili lembaga ini keluar ke dalam, tapi dalam pengambilan kebijakan lembaga ada mekanisme prosedur kebersamaan yang harus dijaga. Jadi mau kita menetapkan kebijakan apapun atas nama lembaga, sehingga mekanisme prosedur harus dijalankan. Bahwa saya sebagai pimpinan tertinggi, jabatan tertinggi, mempunyai hak otoritas khusus, boleh dilakukan, tapi batas-batasnya tetap harus ada karena mekanisme prosedur kebersamaannya harus dijalankan. Sehingga melalui forum-forum resmi. Gitu. Menarik ya, jadi semuanya serba terkonsep berdasarkan data, fakta yang bisa kita analisa bersama. Betul. Jadi ini merupakan problem yang sering kali kita temui di lapangan ketika kita berjuang dalam tanda kutip tanpa mempersiapkan apapun itu kan. Jadi probabilitas kesuksesannya jadi menurun gitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Di beberapa kesempatan RTMM juga sering mengungkapkan istilah advokasi terintegrasi Pak. Mungkin bisa dijelaskan secara umum Pak. Apa sih advokasi terintegrasi? Baik, ini juga satu bentuk kebijakan yang memang kami yang merumuskan dari tingkat nasional, tapi diputuskan pada saat Rapimnas periode masa yang lalu, dan itu diputuskan dalam forum rapat pimpinan nasional. Jadi konsepnya dibawa ke forum dan didiskusikan, dibahas, sehingga ditetapkan menjadi pedoman kerja advokasi kita yang namanya advokasi terintegrasi tadi disampaikan. Ini adalah pedoman keseimbangan. Bagaimana serikat pekerja melakukan upaya kerja advokasi terhadap publik atau members-nya, tapi memperhatikan beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek tanggung jawab. Kita harus mengadvokasi anggota kita, tapi pastikan juga bahwa anggota kita punya hak, tapi juga punya kewajiban. Sehingga harus ada balancing antara hak dan kewajiban. Karena dua hal ini tidak menjadi perhatian, disitulah akan timbul masalah. Nah, demikian juga bicara tanggung jawab, selain kita mengadvokasi members kita atau anggota kita, kita juga harus mengadvokasi sawah ladang anggota kita yang namanya industri atau pabrik. Kita ingin anggota pekerja kita sejahtera. Tapi kita juga harus pastikan bahwa industri sebagai sawah ladang, tempat mencari nafkah anggota kita tadi harus tumbuh dan berkembang. Dan itu bisa dari sumber internal, perilaku pekerja, juga bisa dari regulasi eksternal, yaitu norma. Peraturan perundang-undangan yang tentunya yang harus kita sikapi atau suarakan atau sampaikan secara kontinu kepada pihak pemerintah. Apakah undang-undangnya atau regulasi aturannya sesuai dengan tujuan bisnis? Sebagai negara hukum, ya tentunya harus ada norma dan aturan. Pasti. Tapi bicara bisnis berarti aturan itu juga harus memberi ruang terhadap tumbuh dan berkembangnya usaha. Keseimbangan di sana itu juga harus dijaga, sehingga advokasi terintegrasi itu kita harus equal, bicara tentang bagaimana anggota kita harus terlindungi, terbela dan sejahtera, tapi bagaimana juga industrinya harus dijamin memang aman, kondusif, tumbuh dan berkembang. Tanpa itu kita sulit berjuang untuk kerja advokasi. Ya benar juga sih, karena pada akhirnya bahwa ketiga unsur ini antara pekerja, pemberi kerja dan juga pemerintah harusnya kan harmonis berjalannya gitu. Dan tugas kita di istilah advokasi terintegrasi itu ya lebih kepada menjaga keharmonisan itu juga ya Pak ya. Betul. Baik Pak Darto, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini lebih kepada ruang lingkup
masalah ketenaga kerjaan yang happening banget nih. Kita sama-sama tahu semenjak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 disahkan, kemudian aturan turunannya juga sudah mulai diterbitkan melalui PP, ya kan? Dan kita juga sama-sama tahu bahwa berbagai macam khalayak, berbagai macam organisasi, baik serikat pekerja maupun organisasi masyarakat lainnya, mengajukan yang namanya kan uji materi. RTMM sendiri itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mas Arif. Jadi RTMM ini sebetulnya sejak awalnya masih isu itu terhadap adanya perencanaan pembuatan waktu itu namanya RUU Omnibus Law. Omnibus Law, oke. Itu kita mempertanyakan secara resmi kepada Presiden, walaupun melalui surat tentu. Melalui surat, oke. Alhamdulillah nggak ada responnya. Terus kita kejar sampai berbagai Saya pikir alhamdulillah diundang Pak Presiden waktu itu. Alhamdulillah nggak ada responnya sampai kementerian terkait juga ke DPR RI. Nah, dari perkembangan yang ada ternyata itu benar. Terjadi pembahasan. RTMM mencoba menyikapi tentunya memberikan masukan-masukan. Sampai pada akhirnya secara singkat saya ingin katakan RTMM melakukan kajian. Secara akademis tentunya bekerja sama menggandeng dengan akademisi. Nah, dari kajian tersebut sebetulnya RTMM sudah dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini yang pertama intinya itu menurunkan langsung hak-hak dasar pekerja. Contoh pesangon dan seterusnya. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja dan atau turunannya itu akan mengakibatkan penurunan secara tidak langsung. Yang dimaksud penurunan secara tidak langsung itu adalah adanya indikasi pelaksanaan norma yang dapat dipastikan biasnya makin tinggi. Kenapa? Ya karena dari undang-undang yang lama saja sebetulnya kalau kita mau jujur norma yang lama itu banyak undang-undang yang dalam pelaksanaan lapangannya tidak sesuai. Jadi boleh dibilang aturannya yang ketat saja bisa tidak dilaksanakan. Apalagi yang memberi ruang gerak lebih luas, automatically penyimpangannya akan lebih tinggi. Itu istilah kami penurunan tidak langsung. Itu dampak lapangannya. Dan yang ketiga yaitu pelemahan terhadap SPSB. Dan contoh sederhananya gampang, yaitu bahwa SPSB kalau sesuai dengan norma pembentukan fungsi, tujuan, hak, kewajiban SPSB, dia punya kewenangan mewakili pekerja untuk melakukan perundingan-perundingan dengan manajemen masing-masing untuk membuat kebijakan-kebijakan syarat-syarat kerja. Yang tentunya memang sesuai dengan amanat undang-undang. Salah satu bentuk adanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan itu adalah PKB. Betul. Sehingga PKB isinya mencerminkan bahwa ada nilai-nilai agreement, kesepakatan yang merupakan hasil perundingan, nggak ngomongin undang-undang. Nah, tetapi dengan beberapa contoh undang-undang umpamanya undang-undang tentang kesehatan, mohon maaf, jaminan pelayanan kesehatan maksud saya, tidak tertutup kemungkinan dan realitas yang ada. Di sektor RTMM ada industri-industri yang sudah memberikan fasilitas jaminan kesehatan jauh lebih baik dibanding dengan jaminan kesehatan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Tapi pada saat ini tentunya banyak juga industri yang automatically akan kembali kepada jaminan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di masa transisi saya setuju. Pasti ada yang melakukan ganda, termasuk di beberapa perusahaan. Kami juga mengamati itu. Jadi karena dengan pemerintah nggak berani, pasti dia bayar tuh kewajibannya. BPJS Kesehatan yang dikelola pemerintah. Tapi karena perusahaan itu merasa fasilitas kesehatan adalah bagian dari investasi menjaga productivity, dia pasti ikutkan juga dalam asuransi swasta. Kenapa? Karena dalam paskes kesehatan jaminan yang dibuat oleh pemerintah nampaknya belum siap. Buktinya, seseorang mau berobat itu perlu proses waktu yang cukup panjang. Eranya era pasar bebas, revolusi industri keempat, globalisasi.
Tapi seorang pekerja mau memeriksakan dirinya saja, umpamanya pakai Paskes tadi, mohon maaf, fasilitas kesehatannya pemerintah, itu perlu waktu ngantri segala macam, berapa jam kerja yang terbuang. Demikian juga manakala dia harus dirawat, belum tentu dapat ruang kamar. Nah, hal ini membuktikan juga bahwa industri terpaksa harus melakukan peran ganda di masa transisi ini. Yang ke pemerintah dibayar, juga jaminan asuransi swasta harus dia lakukan. Karena tadi industri-industri tertentu yang memandang bahwa fasilitas kesehatan inilah bagian investasi dalam bicara mendukung productivity. Nah, tetapi sampai kapan ini terjadi? Karena pasti pada saatnya nanti, ya pasti jaminan yang dikeluarkan standar pemerintah yang akan dipakai. Karena transisi ini kan pasti akan dilakukan negosiasi ulang lewat PKB. Semampu bertahan berapa lama. Betul. Karena dalam undang-undang tersebut diwajibkan. Ini bukti, memaksa. Seharusnya kalau menghargai SPSB boleh membuat agreement dengan industri mitra kerja masing-masing, setiap norma itu hanya limit tentang ketenaga kerjaan. Diberi peluang pasal yang mengatur bahwa SPSB bersama industri masing-masing boleh atau diberi peluang untuk membuat agreement. Karena norma yang dibuat oleh pemerintah itu hanya jaring pengaman. Betul. Prakteknya kan nggak ada pasal yang mengatur itu. Itu yang kami bilang, Undang-Undang Ciker atau Cipta Kerja itu juga ya otomatis pelemahan terhadap SPSB. Nah, 3 hal tadi membuat memang kita konsisten secara mekanisme prosedur organisasi kita tempuh dalam forum nasional, ya kita menolak. Dan hasil kajian kita juga jelas. Nah, walaupun secara teknis prosesnya kita juga sudah daftarkan uji materi kita ke MK yang memang menunggu proses persidangannya. Artinya sampai sekarang belum dijadwalkan, Pak? Belum. Jadi kita juga menunggu dan saya sudah tugaskan ke bidang hukum maupun ke Sekum untuk memonitor dan proaktif mempertanyakan pendaftaran yang sudah kita lakukan. Begitu Mas Arif. Ya, bisa dibilang ini kan merupakan banyak istilah yang dikemukakan oleh teman-teman serikat pekerja. Ada yang bilang ini mimpi buruk lah atau apalah atau apa. Namun pada akhirnya kan kita berbicara hidup dalam realita yang pada akhirnya itu sudah terjadi. Bahkan aturan turunannya juga sudah ada gitu kan. Artinya perlukah atau kita membongkar silabus pendidikan serikat pekerja yang notabene dari dulu itu, bukan dari dulu ya, dari semenjak 2003 ke atas itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan turunannya gitu. Nah, berhubung banyak yang sudah diganti, perlukah kita menyesuaikan diri gitu? Ya, tentunya harus. Nah, dalam hal ini tentunya norma itu bagian dari sesuatu dasar pedoman hubungan kerja yang perlu juga mendapat perhatian cukup serius oleh teman-teman SPSB termasuk para pekerja. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah begini. Norma itu baik yang dahulu apalagi yang sekarang itu dapat dipastikan nanti yang perlu dicermati adalah adanya indikasi bias yang saya katakan tadi. Prakteknya itu akan bias dan boleh dibilang dampaknya akan merugikan tenaga kerja. Kenapa sebetulnya yang saya ingin ungkap dulu adalah karena angkatan kerja kita itu tidak sebanding dengan lapangan kerja. Ya, pastinya. Belum lagi tipikal perilaku, mohon maaf, yang paling bertanggung jawab tentunya adalah pemerintah sebagai penengah atau yang punya kewenangan untuk menentukan kebijakan sekaligus penindakan. Supremasi hukum di Indonesia itu rendah. Sehingga kita nggak bisa sebetulnya sekedar mengadop bicara globalisasi, norma-norma yang hanya seolah-olah, ya ini era globalisasi, kita harus ramah dengan normal. Ya, di aspek itu sebetulnya kita bisa sependapat, tapi di aspek supremasi hukum, di situ masalahnya. Begitu norma kita rendahkan, otomatis resiko terhadap perlindungan tenaga kerja akan melebihi. Nah, sehingga diperlukan program-program silabus, diklat, dan seterusnya yang juga memang menyesuaikan dengan norma. Dan yang terpenting juga sebetulnya dalam silabus diklat itu juga harus melihat secara utuh. Karena ini pengembangan sumber daya kita terhadap
Salah satunya aspek pemahaman norma iya. Yap. Tapi juga sebenarnya bagaimana mengubah perilaku sumber daya manusia SP itu sendiri. Saya katakan begini, dalam program-program training hendaknya ada sasaran target untuk merubah perilaku sumber daya manusia kita agar mengarah ke performa. Jadi diharapkan kader-kader RTMM itu banyak berbuat untuk membuat karya-karya nyata. Sehingga memang kalau dalam pendidikan disebut begini. Satu, punya kemauan. Kedua, diharapkan bisa. Dan ketiga, mahir. Itu pedoman dalam diklat. Walaupun aspeknya salah satunya bisa aspek tentang pemahaman norma. Tapi di sisi lain tentunya juga aspek-aspek bagaimana tata kelola. Baik tata kelola kerja advokasi kalau kaitannya norma, dan juga tata kelola organisasi yang lainnya. Itu Mas Ari. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Ya, artinya kita harus beradaptasi ya. Beradaptasi dengan, karena perubahan itu suatu hal yang kemutlakan. Betul. Oke Pak, mengenai perubahan itu berarti kan kita perlu adaptasi perjuangan nih. Adaptasi perjuangan di tengah arus iklim ketenaga kerjaan yang berubah ini. Bagaimana kita harus apa kita merubah apa yang harus kita rubah, habit apa yang harus kita rubah di arus perubahan ini? Baik, secara umum sebetulnya saya harus jujur katakan ini introspeksi SPSB, saya mengajak kita harusnya bersatu solid. Mau namanya apapun. Ini bicara ekstern secara umum. Karena problem kita memang pecahnya SPSB yang jumlahnya makin besar ini, kita tidak solid, tidak menyatu. Selalu ada yang pro, selalu ada yang kontra, dan sehingga boleh dibilang suara SPSB itu pecah di antara sesama SPSB. Tidak bulat untuk kita bisa memberikan masukan yang lebih konstruktif kepada pihak pemerintah. Jadi kita sibuk di sini boleh dibilang hanya beradu sendiri dengan konsep-konsep yang kadangkala mungkin juga perlu diperdalam ke depan. Nah, untuk internal strategi kita adalah mau tidak mau, kita juga berusaha berperan di tingkat eksternal tadi bagaimana menyatukan SPSB yang ada. Maka kita juga tidak tertutup untuk selalu bisa berkolaborasi dengan berbagai mitra kerja SPSB lainnya dalam bentuk apakah itu aliansi dan seterusnya. Itu yang kita lakukan secara eksternal. Tapi secara internal adalah bagaimana kita tetap mengupayakan yang pertama yang sudah kita lakukan sejak awal saya memimpin RTMM ini, tata kelola tetap ditingkatkan karena itu standar, karena itu kelebihan kita sebetulnya. Yang kedua adalah bagaimana membangun tata kelola ini lebih tersistem dan terorganisir, karena ini harus menjadi bagian begini. Kalau tadi saya bicara keluar, sekarang bicara internal. Yang dilakukan PP, yang dilakukan PD, yang dilakukan PC, yang dilakukan PUK, ini harus sejalan, sinkronis. Dengan demikian kerja advokasinya insya Allah akan lebih efektif. Dan tentunya yang paling akhir sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, kita juga harus belajar perlunya pergeseran penggunaan sarana alat-alat informasi atau teknologi informasi dalam rangka pembentukan opini dan pengembangan serta target. Karena ternyata kalau kita hanya sibuk tapi juga sibuk bekerja mengonsep tapi tidak terdengar, itu juga nggak ada dampaknya. Ya, betul sekali. Jadi kita juga mulai sekarang tingkatkan, kita harus bekerja dengan konsep yang jelas dan kuat, tetapi enggak suarakan juga. Sudah waktunya harus ke sana. Jadi RTMM insya Allah 5 tahun ini harus juga speaking keluarnya harus ditingkatkan. Gitu Mas Arif. Ya, itu mungkin salah satu statement yang ditunggu-tunggu Pak, karena ketika teman-teman melihat sosok Pak Darto atau ketua umum atau RTMM secara umum gitu kan, banyak dalam tanda kutip bukan semacam kritikan ya, bahwa sepertinya kita kurang bersuara gitu. Betul. Ya, mungkin ini juga teman-teman salah satu metode yang kita pilih, ya, yang kita harap dengan mudahnya informasi itu bisa menyebar dengan cepat melalui platform media sosial, ya tentunya pesan-pesan perjuangan kita bisa diakses oleh khususnya anggota dan umumnya masyarakat umum ya gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Pak, ngomong-ngomong, ini acaranya ini loh Pak, ngudut bareng RTMM, jadi gitu. Ngerokok juga boleh nih sebenarnya. Gitu ya. Saya udah sampaikan gitu. Tadi saya perokok. Iya, karena perokok. Tapi kalau boleh terima kasih banyak. Ya, saya mau izin, saya ambil merokok nih kalau begitu. Ya, biar supaya relax.
Makasih Mas Arif. Monggo lanjut. Ya, karena teman-teman lagi-lagi ini saya sih dari tim media mencoba mengultimate ya, mencoba mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan gitu loh Pak. Jadi ya mau tidak mau kan banyak orang atau banyak anggota khususnya kan ketika ingin berbicara atau katakanlah ngobrol langsung dengan ketua umum kan cuma di event-event tertentu tuh ya Pak ya. Betul. Rapimnas gitu kan. Itu juga kalau yang diundang atau kalau yang hadir, yang berkenaan hadir, yang tidak bagaimana. Jadi sih harapannya dengan video ini nanti kita share juga di IGTV mungkin ya, dan juga di channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Nih lihat nih. Jangan lupa subscribe. Nah, mungkin kalau saya ngomong nggak terlalu berimpact, nanti Pak Ketum sendiri nanti yang minta teman-teman seluruh anggota dan masyarakat umumnya untuk ikuti kita di akun media sosial kita. Gitu ya Pak. Jadi mungkin tema pertanyaan berikutnya yang santai-santai aja sih, tapi tetap penuh akan makna yang perlu digali nih Pak ya. Lebih kepada ini sih Pak. Kita kan Pak Darto ini kalau boleh tahu aktifnya dari tahun berapa ya berorganisasi Serikat Pekerja? Saya cukup lama Mas sebetulnya. Jadi saya ini pernah malang melintang dari bawah. Dari bawah? Sempat bukan di sektor RTMM. Oh, jadi pertama sektor apa Pak? Saya sektor pernah CAP. Oke. Jadi dulunya pernah bekerja di yang bukan RTMM. Yang bukan RTMM. Dan itu nggak bertahan lama karena memang hubungan industrialnya saya tidak berhasil. Oke. Kemudian baru ke RTMM. Baru RTMM. Di RTMM saya sejak tahun 98, ya kurang lebih 2000 lah. Ya artinya hampir 21 tahun di RTMM. Ya pastinya dengan pengalaman selama itu bisa melihat dong pergerakan buruh pada umumnya ya dari masa ke masa. Betul. Pak Darto melihatnya seperti apa? Apakah dengan ini ya dengan tantangan ketenaga kerjaan yang sekarang, apakah masih sama jalan yang harus kita tempuh atau kita harus memodifikasi nih? Iya. Jadi yang pertama adalah begini Mas. Ini sedikit kadangkala saya harus jujur juga untuk introspeksi kita bersama. Bisa untuk RTMM, bisa juga untuk all SPSB. Untuk RTMM usianya sudah 27 tahun lebih. Kalau kita pakai angka 93 tadi ya. Yang RTMM. 27 tahun lebih. Apa sih sebetulnya yang kita bisa bangun? Gampang. Untuk membuktikannya ada 3 hal. 1, bagaimana lembaganya tumbuh. Jadi mari kita lihat apakah lembaga RTMM tumbuh. Yang kedua, publiknya. Apakah publiknya juga tumbuh? Dan yang ketiga, pengelolanya. Jadi 3 hal ini harus dilihat secara utuh, sebetulnya harus dijaga keseimbangannya. Nah, zaman dahulu kala sebetulnya yang saya tahu belajar juga dari para senior, SPSB di Indonesia itu diawali memang di zaman pergerakan. Jadi nggak bisa disalahkan memang SPSB itu awalnya di zaman pergerakan. Termasuk kalau kita sedikit belajar tentang Serikat Buruh Internasional yang masih diperingati dengan May Day, ini kan bicara kelas sebetulnya, perbedaan kelas. Nah, pada saat pergerakan kemerdekaan kita kembali ke nasional Indonesia, memang pada akhirnya waktu itu dimanfaatkan oleh partai-partai politik. Yang tentunya memang SPSB banyak menjadi underbow-nya partai-partai politik. Mungkin dengan pemikiran, dengan kuasa kita bisa merubah keadaan dengan kekuasaan. Begitu ya. Tetapi dalam pelaksanaannya kelihatannya harapan tinggal harapan, dominan perebutan kekuasaan lebih dominan. Buruhnya begini-begini saja. Nah, dalam hal ini perjalanan yang lalu itu lebih banyak memang pergerakan-pergerakan. Sehingga kalau kita bicara sesuai dengan zamannya sekarang, pergerakan bukan nggak boleh, boleh. Cuman pastikan dulu kalau saya mengambil hikmahnya, 1, punya konsep yang kuat, diambil mekanisme prosedur dalam pengambilan kebijakannya juga harus kuat. Jadi ingat, kita harus membuat konsep berarti ada pendalaman masalah. Dan harus tertulis dalam bentuk dokumen dan diputuskan secara bersama karena ini organisasi. Dengan demikian ini menjadi tanggung jawab bersama dan dipertanggungjawabkan sama-sama.
Karena ada dokumennya, siapapun nggak boleh bohong. Karena ada dokumennya. Iya, benar. Kalau nggak ada dokumennya, orang bisa ingkar. Tapi ada dokumennya, hasilnya tidak sesuai dokumen, berarti pengingkaran. Dan seterusnya. Nah, pola ini pola yang menurut saya pergeseran harus dibangun. Bahwa pada akhirnya nanti setelah dicoba dengan cara tadi, konsep, mekanisme prosedur ditempuh kebersamaannya, dilakukan dialog, musyawarah mufakat, nggak bisa juga, ya kita lihat sikonnya. Kalau memang arogan, semut saja diinjak bisa gigit. Iya benar. Mosok kita sebagai manusia mau diam saja. Jadi saya bukan anti sebetulnya untuk melakukan kerja-kerja non litigasi, siap. Tapi pastikan buruhnya harus tertolong, lembaganya tertolong. Siap. Nah, caranya tata kelolanya memang harus berubah. Jadi ini cuma nomor satu, bukan gerakan. Nomor satu adalah kerja nyata konsep, mekanisme prosedur ditempuh, dialog, nggak mempan dan indikasinya memang pelecehan yang sudah sulit, ya kita harus turun ke jalan. Why not? Dan dengan demikian insya Allah RTM akan konsisten karena mekanismenya ditempuh secara kebersamaan, dokumennya ada, mau ganti orang siapapun, sistem akan terbangun. Ya, Pak Darto, di berbagai kesempatan saya sering melihat Pak Darto menyanyikan lagu Iwan Fals tuh Bongkar. Ada waktu itu pas lagi kita diskusi advokasi HTI ya kan di Bogor, terus kemudian yang paling terakhir itu pas pelaksanaan Munas, bahkan 2 kali sambutan Pak Darto itu nyanyi dan nyanyinya lagu yang sama, Bongkar. Apa ada filosofi di balik ini, Pak? Ya baik gini, jadi sebetulnya pertama untuk menghidupkan suasana, karena kita akan lihat gimana ya teman-teman pekerja yang memang butuh suasana ya. Kedua, memang tema lagu itu sekali lagi juga terus terang ada makna kata-kata yang menurut saya sebetulnya bilang cermati. Minimal saya ingin aja begini, harus kita jadikan pedoman kita dalam mengelola tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Yang pertama adalah dalam lagu Bongkar itu ada makna kata-kata bongkar ketidakadilan. Oh iya. Jadi sebetulnya ketidakadilan itu harus dimulai dari siapapun tidak boleh. Jadi jangan hanya harap orang. Kita pun juga harus jaga posisi kita, apakah kita berperilaku adil atau tidak. Karena kalau kita sudah mencoba meminimais atau sebisa mungkin untuk adil, kalau kita diperlakukan tidak adil, kita harus bilang lawan itu. Tapi pastikan kita adil loh, dia yang nggak adil. Gitu. Seperti itu. Yang kedua, kalau kita mau benar-benar memanifestasikan, ini juga PR buat kita semua para aktivis SP, khususnya kader-kader RTM. Yuk bekerja di organisasi dengan cinta. Karena di makna lagu itu dikatakan, kalau udah nggak ada cinta, ya itu udah keadilan itu nggak ada. Jadi cintailah pekerjaan ini, cintailah organisasi ini dengan sepenuh daya dengan karya nyata. Insya Allah organisasi akan memberikan sumbangsih kepada Anda. Contoh, saya karena ketua umum bisa ketemu menteri, bisa ketemu presiden. Saya pernah juga sempat sarapan bersama presiden, pernah kebetulan saya. Tapi di periode yang lalu ya, itu karena saya ketua umum RTM. Saya pernah ketemu beberapa pejabat, juga ada kesempatan keluar negeri segala macam. Itu kan karena ketua umum. Sehingga ada kok nilai-nilai yang didapat oleh kita, fasilitas, kemudahan, tetapi bagaimana menggunakan ini, tugas dan tanggung jawab ini secara adil. Sehingga prinsip keadilan nggak bisa kita minta kepada orang, harus kita mulai dari kita. Untuk itu, ayo kita semua ya jangan hanya nonton, harus berbuat lewat kemampuan dan karya masing-masing, sekecil apapun. Jadi jangan sibuk tanpa karya. Kurangi bicara bila perlu, kalau paling nggak ya seimbangkan antara bicara dan bekerja, karya nyata, dan jangan lupa keserakahan juga harus dibatasi. Jadi kita ini ada batas-batas yang boleh tidak boleh, termasuk tadi umpamanya kalau bicara tentang mekanisme prosedur. Saya ketua umum, tetapi saya pasti dalam pengambilan kebijakan kelembagaan lebih memilih demokratis. Bahwa saya harus punya konsep, bahwa saya punya otoriti dan kewenangan, iya. Tetapi pengambilan keputusannya harus pasti melalui mekanisme forum. Itu untuk membingkai
keserakahan yang timbul di diri kita. Karena merasa punya kewenangan, jabatan, sehingga kadang-kala kita juga bisa over. Nah, upayakan kita lakukan itu dalam memilih kepemimpinan kita. Sehingga siapapun yang berani mengganggu kita, ya wajar. Karena kita tidak melakukan itu kepada orang lain. Orang lain melakukan itu, lawan. Saya harus bilang gitu ya. Itu sebetulnya ada filosofis makna itu yang sehingga saya ingin itu harus menjadi sesuatu yang ayo sederhana, gampang, resapi, jalankan. Begitu Mas Arif. Jadi buat teman-teman yang penasaran ya, saat momen dimana Pak Ketum itu nyanyi, nanti kita bagikan deh cuplikannya gitu. Dalam Munas 6 FSP RTMM SPSI Ketua Umum periode 2015-2020, Sudarto memberikan sambutannya dengan gaya yang berbeda. Di sela-sela sambutannya, Sudarto menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals yang berjudul Bongkar. Alasan Sudarto menyanyikan lagu Bongkar, sesuai dengan isi lagu tersebut, Sudarto menginginkan perubahan di negeri ini. Karena hari ini masyarakat seolah-olah sudah tidak percaya lagi dengan anggota perwakilan rakyat yang duduk di parlemen untuk mewakili aspirasi masyarakat. Sampai sekarang bertahan. Betul. Ada kiat-kiatnya Pak. Boleh Baik, dibagikan gitu. ya. Jadi yang pertama adalah sebetulnya bicara manusia itu bicara kebersamaan. Bahwa manusia sebenarnya nggak bisa sendiri. Ya. Kalau kita dibilang kurang lebih, pasti ada yang bilang. Dan pasti ada pembandingnya. Sehingga kita butuh kebersamaan. Jadi menurut saya, bahwa kita punya kebutuhan kok berorganisasi itu kebersamaan. Terlebih dalam konteks umpamanya kita bagian dari pekerja. Ya kita harus bersama, bersatu. Nah tinggal bagaimana kita mengelola kepercayaan itu. Karena dari kebersamaan itu, karena kita dipilih oleh lingkungan kita, itu kan modalnya kepercayaan. Sebetulnya kalau boleh memilih antara harta dan kepercayaan, itu kepercayaan lebih penting menurut saya. Karena nanti harta akan mengikut ke sana. Kalau kita dipercaya orang. Tapi kalau kita tidak dipercaya orang, ya siapa yang mau kasih harta kita? Nah, dengan dipercaya, itu sebagai modal utama, kesempatan tumbuh dan berkembang terbuka luas. Tinggal kita mau bawa kemana nih? Iya, betul. Tadi saya bilang ada kok minusnya, tapi juga ada plusnya. Kita juga harus adil. Bangun kinerja yang bertanggung jawab. Jadi kita juga harus bangga kalau organisasi ini ternyata kita bangun bisa lebih baik. Nggak usah yang muluk-muluk. Dulu nggak punya kantor, sekarang punya kantor. Dulu kurang tersistem, sekarang tersistem. Apa terus bisa ditingkatkan terus banyak hal. Sekarang ini kita ingin mulai mempublikasi lewat media. Kita bangun tim, kita coba fasilitasi semampu dan sebisa kita demi meningkatkan eksistensi lembaga kita. Ingat, jaga keseimbangan antara lembaga, publik, dan pengelola. Kita ini pengelola. Jadi tapi kita punya tanggung jawab terhadap lembaga sebagai sarana tempat kita ngumpul ini dan kepada publik kita. Perbanyaklah menanam. Karena kalau kita belajar dari para orang-orang dahulu kita atau nenek moyang kita, sebut aja lah petani. Memangnya dijamin itu panen, tapi dia harus makjul. Betul nggak? Siapa yang jamin? Mana dulu belum tentu ada pupuk. Sebisa dia pacul, dia tanam, belum tentu tumbuh, belum tentu berhasil. Tapi terus dia tanam. Demikian kalau katanya nenek moyang kita pelaut, dia cari ikan dengan susah payah, entah bikin perahunya kayak apa. Apakah begitu dia kepanasan, hujan panas di lautan, pasti dapat ikan? Belum. Tapi harus dia lakukan. Dia harus lakukan. Dan survive atau tidak bergantung dari perjuangannya. Betul. Dan orang yang sukses, dia belajar dari pengalaman yang dia tempa hari ke hari untuk survive. Saya berharap kepada tim kader RTMM, Mas Arif yang masih muda dan tim-tim lainnya, ayo, ini RTMM milik Anda. Bawa dan bangun, dan saya pun mempersiapkan. Dalam artian begini, kita bukan zaman tahun 45. Sekarang kencing saja bayar. Betul. Ini bukan. RTMM harus mulai dikelola secara lebih profesional. Dan RTMM harus mampu juga kalau mau maju ya harus dibiayai kegiatannya secara baik. Tinggal caranya harus dibangun dengan sistem. Supaya nanti menjaga keseimbangan, keadilan, dan
akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Itu sistem yang sedang kita bangun, dan termasuk bagaimana memperkuat memberdayakan RTMM. Dibangunlah bidang tadi kesra dan usaha, karena RTMM diharapkan punya usaha, termasuk kegiatan-kegiatan ini mudah-mudahan juga bisa dijadikan salah satu sub usaha yang disupport oleh publik, anggota di seluruh Indonesia demi kemajuan RTMM. Itu Mas Arif yang menjadi keinginan kita semua. Oke, menarik sekali. Ini petuah bijak ya teman-teman, bahwa kepercayaan itu penting, sangat penting. Bahkan kalau dibandingkan ya, lebih dulu mana yang harus kita raih, itu adalah kepercayaan seseorang ya, bukan harta dari seseorang itu tersebut. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan sini menjadi inspirasi. Tadi juga sempat di-mention sama Pak Darto bahwa ini juga salah satu usaha kita diseminasi terhadap anggota juga masyarakat luas, dan ini akan menjadi lebih sukses ketika teman-teman bantu untuk paling tidak subscribe channel ini gitu. Jadi mungkin kalau dari saya kurang ini kali, kurang mandatori. Makanya mungkin Pak Ketum bisa memberikan arahan kepada anggota, mungkin kita untuk ya follow akun media sosial kita. Monggo Pak Ketum. Baik, terima kasih Mas Arif. Saya Sudarto, Ketua Umum PPRTMM. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan kembali teman-teman di seluruh Indonesia terhadap saya, sehingga kemarin di bulan Desember 2020 saya terpilih kembali sebagai Ketua Umum, dan saya bertanggung jawab untuk mengembangkan RTMM lebih maju di periode kedua ini dengan tim yang juga cukup lebih besar pada saat ini. Dan salah satu partisipasi teman-teman, pembuktian dukungan sekaligus ingin memajukan RTMM secara bersama, salah satunya kegiatan ini. Kegiatan ini mohon didukung dengan cara memfollow atau mensubscribe kepada beberapa yang ada di sini nih, baik Facebook maupun Instagram maupun YouTube. Jadi saya mohon dengan hormat segenap anggota RTMM dan keluarganya, tonton acara ini, continue akan dibuat oleh tim kami, dan subscribe atau follow kepada beberapa yang ada di sini, baik YouTube, Facebook maupun di Instagram. Atas peran partisipasi teman-teman, terima kasih banyak, dan semoga akan menjadi amal ibadah dalam rangka memajukan RTMM yang kita cintai. Terima kasih. Pak Ketum yang ngomong, bukan saya. Oke, terima kasih Pak Darto. Semoga hal-hal yang kita bicarakan pada hari ini, message-nya tersampaikan dengan baik. Amin. Khususnya kepada anggota dan umumnya kepada masyarakat luas. Amin. Oke, demikianlah program Ngudut bareng RTMM, ngobrol, ngopi, udut bareng RTMM di edisi pertama yang menghadirkan narasumber kita Bapak Sudarto selaku Ketum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman, Pak ya. Jadi semoga pesan positif yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan diterima oleh anggota dan masyarakat umum. Sehingga kita memberikan dampak positif terhadap masyarakat luas. Gitu ya Pak ya. Oke, sebelum kita tutup, ada yel-yel RTMM yang bisa jadi ini juga sebagai pembuka kita salam terhadap orang-orang di luar RTMM, bahwa RTMM itu punya yel-yel gitu ya. Jadi ketika saya bilang RTMM, teman-teman bilang yes, SPSI, oke, RTMM-nya 3 kali ya, oke? RTMM? Yes. RTMM? Yes. RTMM? Yes. SPSI? Oke. Siapa kita? RTMM. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih kembali, selamat dan sukses, sehat selalu semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.